Setelah berhasil menghentikan laju pesawat, dengan santainya Namsun berjalan menjauhi pesawat itu tanpa ada orang yang sadar dengan dirinya. Saat semua orang sudah dievakuasi, para polisi pun memeriksa semua barang bawaan para penumpang karena mereka mendapatkan laporan jika bandar narkoba telah menerbangkan obat terlarang itu dari Mongolia. Salah satu penumpang terlihat banyak sekali membawa masker. Hesik lalu melihat masker-masker tersebut dan menurut wanita yang membawanya, dia adalah seorang perawat. Jadi wajar membawa masker begitu banyak. Hesik lalu meminta satu masker untuk dicek lebih lanjut. Saat barang-barang Namsun dicek oleh Hesik dengan pasti berbahasa Korea, Namsun mengatakan jika tidak ada narkoba di dalam tas aneh yang ia bawa. Tanpa narkoba pun hidupnya sudah bahagia. Namun di sana Hesik malah menemukan buntut kuda dan juga tulang kaki kuda. Biasanya cara itu digunakan untuk mengenang yang mereka sayangi sesuai tradisi di Mongolia. Hesik mengira Namsun adalah orang Mongolia, tapi Namsun dengan yakin jika dia adalah orang Gangnam. 강남 사람이야. 한국 사람이면 한국 사람이 Karena barang-barang yang Namsun bawa tergolong barang-barang yang aneh, maka Hesik berniat untuk membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana ada sebuah barang berharga bagi Namsun, barang yang mirip tongkat mainan anak-anak itu. Itu adalah alat yang digunakan agar Namsun bisa lebih mudah bertemu dengan ibunya. Ia mengatakan kepada Pak Polisi itu untuk tidak menyita barang ini, karena ini sangat penting baginya untuk bisa menemukan ibunya. Melihat Namsun yang hampir menangis, Hesik kemudian berjanji sebagai seorang polisi ia akan membantu Namsun menemukan ibunya di Korea. 알았어. 꼭 지켜. Setelah berkenalan dan berjanji satu sama lain, Namsun lalu pergi ke Gangnam. Akhirnya ia bisa mencium udara Gangnam setelah sekian lamanya. Dengan mudahnya, ia juga mendapatkan apartemen di sana. Ia membayarnya memakai uang yang diberikan oleh orang tua asuhnya. Menurutnya, semua orang yang ada di Korea ternyata begitu ramah. Apalagi polisi tampan yang bersedia membantu mencarikan ibunya. 사람들 너무 친절해. Sementara itu, setelah merasakan ikatan batin yang begitu kuat, akhirnya Gemjo sadar Hwaja bukanlah putrinya. Biasanya jika mereka memakai kekuatan dengan tenaga yang begitu kuat, maka wanita di keluarga itu akan merasakannya. Ia lalu menyuruh sekretarisnya, yaitu sekretaris Jung, untuk mencari tahu siapa Hwaja sebenarnya, karena ia curiga jika Hwaja memang bukan putrinya. 무슨 말씀인지 알겠습니다. Hesik akhirnya selesai memeriksa barang-barang milik Namsun. Rupanya tongkat yang dibawa Namsun bukan tongkat main-main. Itu tongkat emas asli dengan berlian di tengahnya. Dan rupanya Hesik mencari tahu siapa wanita yang membantu untuk menangkap bandar narkoba kemarin. Dia adalah Hwang Gemjo, seorang wanita kaya raya yang pernah membuat kompetisi wanita kuat untuk mencari putrinya yang hilang. Dan ia langsung teringat dengan wanita muda yang memiliki tongkat emas ini jika ia sedang mencari ibunya. 뭐 하는 여자야? Hwang Gemjo berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang agar putrinya yang menghilang bisa dijaga Tuhan dengan baik. Gemjo berniat menolong wanita yang kecanduan narkoba kemarin, namun sayang karena terlalu kecanduan, ia malah berhalusinasi dan bunuh diri. Gemjo kesal karena polisian sangat lambat menangani kasus ini, makanya ia sering bertindak sendiri memberantas kejahatan yang ada di Korea. 내 평생의 사명이 됐어. Sementara Hesik kemudian berniat untuk menghubungi Namsun. Namun sayang teleponnya tidak Namsun angkat. Rupanya saat ini Namsun sedang kesulitan karena ia tengah ditipu oleh orang yang menyewakan apartemen miliknya. Saking percayanya, Namsun yang polos malah memberikan ponsel juga paspor agar Namsun tidak bisa melapor ke kantor polisi. Dan sekarang pemilik asli pun datang dan Namsun harus segera pindah dari apartemen itu hari itu juga. 돈은 있어? 말해 뭐해. Sementara itu, di rumah, Hwaja mulai melihat-lihat isi kamarnya Gemjo. Ia membuka satu ruangan dan kemudian masuk ke dalamnya. Untungnya, ia dipergoki oleh sekretaris Jung yang langsung melarang Hwaja masuk ke ruangan yang berisikan brankas yang sangat besar. Ia heran mengapa dia sebagai putri kandung tidak boleh main-main di tempat ini, sementara sekretaris Jung bisa melakukannya. 갑자기 막 열려서 한번 들어봤습니다.
Lalu karena tidak ada tempat tinggal, Namsun pun pergi ke pinggiran Sungai Han. Di sana ia melihat orang-orang sedang berkemah dan langsung terbesit sebuah ide di mana ia akan membuat ger atau rumah khas suku Mongolia. Ia lalu mengambil kayu-kayu yang tidak terpakai lagi serta mengambil pohon yang sudah mati dan kemudian ia jadikan tenda untuk bernaung. Orang-orang yang melihat kekuatan Namsun begitu terheran-heran. Saat itu, Haesik tengah menemani rekannya Yontek yang sedang membuat foto untuk kencan butanya di studio milik Bongo. Di sana, Haesik melihat isi studio dipenuhi dengan foto-foto seorang anak perempuan. Sayangnya saat ia melihat foto-foto itu, ia melewatkan satu foto yang ketutupan oleh Nam-in. Foto di mana Namsun kecil memegang tongkat emas miliknya yang disita oleh Haesik. Lalu Haesik dan rekannya mendapatkan laporan jika ada seorang bandar yang sedang melancarkan aksinya. Mereka pun melakukan pengintaian dan juga penyamaran di mana Haesik terpaksa menjadi seorang wanita karena transaksi dilakukan di dalam ruang menyusui di dalam sebuah mall. Untungnya berkat aksi cerdik mereka, anak buah bandar narkoba itu pun tertangkap. Lalu Namsun pun melaporkan penipuan yang ia alami ke kantor polisi. Sayangnya sekarang ia tidak mempunyai ponsel dan akan sulit bagi polisi untuk memberitahukan kabar penyelidikannya. Namsun kemudian meminta polisi wanita itu untuk mencari satu polisi. Dia bertugas melakukan penyelidikan narkoba. Di sini karena bahasa Korea Namsun masih ada yang salah, ia jadi salah menyebut nama Haesik. Namsun menyebutnya Gan Isik yang membuat polisi itu bingung karena nama itu jarang terdengar di Korea. Namun, saat Namsun memberitahukan jika wajah pria itu sangat tampan, barulah polisi wanita itu sadar jika pria yang dimaksud adalah Kang Haesik. 당하면서 신고 못하게 폰까지 가져갔나 봐요. 아, 왜 그런 일을 당해가지고. Saat Namsun ingin balik ke tendanya, rupanya tendanya telah dihuni oleh dua pasangan gelandangan bernama Hyunsu dan Guru Jo. Namsun berniat mengusir mereka, namun ia malah jadi akrab karena Namsun tahu mereka adalah pengemis jalanan yang juga tidak punya rumah. Dari Hyunsu, Namsun akhirnya tahu di Korea banyak sekali penipu karena hukumannya paling ringan. Namsun lalu berjanji akan membangunkan ger juga untuk kedua pasangan pengemis itu dan mereka pun membalasnya dengan memberitahu tempat makanan gratis yang bisa mereka makan. 토요일에는 사당동 쪽, 주말엔 종로가 좋은데 내일은 용산으로 갈 겁니다. 이 지덕후 신부님이 운영. Meskipun salah satu bandar narkoba itu telah tertangkap, tapi jika mereka masih belum mengetahui siapa bos kartelnya, maka semua ini sia-sia. Menurut bandar berkepala botak itu, mereka tidak pernah melihat siapa bos narkoba ini karena ia bermain secara sembunyi-sembunyi. Sementara di sebuah lab yang besar, masker yang dicurigai Haesik memang menyimpan narkoba sintetis jenis baru yang jika masker itu dilarutkan akan menghasilkan zat-zat narkoba yang 200 kali lebih kuat dari narkoba biasa. Pemakaiannya pun cukup dimasukkan sedikit melalui telinga, maka efektivitasnya akan muncul 300 kali lebih cepat. Pria misterius bernama Ryu Seo kemudian mencobanya dan langsung memasukkan narkoba itu ke dalam telinganya. 혁명이 되는 겁니다. Baru saja membangun ger untuk dua pengemis alias teman baru Namsun, mereka pun langsung diprotes oleh warga pecinta alam sebagai bentuk perusakan. Jika tidak dibongkar, maka mereka semua akan membongkarnya secara paksa. Guru Jo dan Hyunsu mencoba untuk menghalau mereka semua yang berniat menghancurkan rumah baru mereka. Sedikit sulit memang karena mereka hanya berdua saja, sementara yang protes lumayan banyak. Namsun lalu mencoba membantu dengan menyentil salah satu pria dan dengan cepat ia terlempar begitu jauhnya. Lalu tidak lama kemudian polisi pun datang dan mereka semua digelandang ke kantor polisi. Di sana Namsun menangis karena bukan ini yang ia inginkan. Ia hanya ingin bertemu dengan ibunya saja. 꼭 오는 걸 10년 동안 기다리면서 Di saat ia menangis, Haesik datang membantu Namsun. Setelah membantu Namsun menyelesaikan masalah tersebut, Haesik lalu mengembalikan tongkat emas milik Namsun. Menurutnya, untung saja Haesik menyita tongkat emas ini. Jika tidak, penipu yang menipunya mungkin sudah mencurinya. Namsun lalu diantar Haesik kembali ke tendanya. Di perjalanan, Namsun memerintahkan Haesik untuk segera menangkap penipu yang menipunya. Jika tidak, ia akan terus tinggal di dalam tenda yang ilegal itu.
Menurut Namsun, sebagai polisi, seharusnya Haesik bisa memilih mana yang harus didahulukan, mengejar orang yang tidak punya rumah atau menangkap tersangka penipuan. Haesik pun pasrah dengan kata-kata Namsun yang memang ada benarnya juga. Ia lalu memberikan uang untuk Namsun, jaga-jaga siapa tahu Namsun membutuhkannya. Karena saat ini Namsun tidak punya uang, Namsun lalu mengambil selembar saja dan berjanji akan menggantinya. Haesik lalu menyuruh Namsun untuk membuat paspor baru dan menyuruhnya untuk berfoto di studio Bongo. Karena saat di sana ayah Namsun itu rupanya memberikannya diskon. Namsun lalu bertanya di mana Haesik tinggal. Haesik lalu menunjuk sebuah apartemen yang jauh dan ia tinggal di lantai paling atas. 뭐 또 필요한 건 없고? Sementara itu di lain tempat, Hwaja rupanya mempunyai komplotan yang berniat merampok rumah Wang Geumjo habis-habisan. Rekannya sebenarnya ingin Hwaja tetap berada di rumah tersebut dan berpura-pura menjadi Namsun. Namun menurut Hwaja, ia yakin putri Wang Geumjo masih hidup dan sewaktu-waktu bisa kembali. Sayangnya, Hwaja tidak tahu jika ponselnya sudah disadap oleh sekretaris Jo dan Hwaja akhirnya ketahuan. Setelah itu, Haesik pun kembali ke apartemennya dan benar ia tinggal di apartemen di lantai yang paling atas. Di sana setelah mendapatkan perkembangan tentang pencarian ibu kandung Namsun, Haesik menari dengan gembira dan di sini akhirnya kita mengetahui kekuatan Namsun tidak hanya kuat saja, ia bisa melihat dengan jelas dari kejauhan apa yang dilakukan oleh Haesik. 신났어. Pada saat itu, Hwaja yang ada di rumah kemudian melihat sebuah rekaman amatir jika ada seorang wanita yang membelah pohon dengan mudahnya. Ia yakin itu adalah Namsun yang asli. Ia pun dengan cepat melancarkan aksi dan rencananya. Ia berpura-pura minta izin kepada ibunya, Geumjo, untuk mengajak teman-temannya bermain di rumah mereka. Karena malas meladeni Hwaja, Geumjo pun mengiyakannya. 얼마든지. Saat mau berangkat bekerja, Haesik singgah sebentar di tenda milik Namsun. Ia memberikannya ponsel agar Namsun mudah untuk dihubungi. Di sana, Namsun lalu berkata jika ia melihat Haesik tadi malam minum bir sambil menari-nari dengan penuh gembira. Haesik juga memakai celana pendek yang menyala di dalam gelap. Haesik langsung speechless mengapa Namsun bisa melihat hal tersebut, bahkan tahu celana warna apa yang ia pakai. 뭐야 저 여자? Lalu Namsun pergi ke studio foto milik Bongo yang tidak lain adalah ayah kandungnya. Sayangnya pada hari itu Bongo memiliki urusan sehingga studionya harus tutup dan ia terpaksa menolak pelanggan. Saat ia melihat ke arah wanita muda itu, ia pun terkejut melihat Namsun. 잠깐.